Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zikriat Barbahtiar dengan 3 digit NIM terakhir 080 dari kelas TIC 2023. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan merepresentasikan hasil dari program website yang telah saya buat. Jadi di sini saya membuat website untuk melengkapi tugas PBP, pemrograman berbasis platform, dengan dosen pengampu Rifki Abdillah, Bapak Rifki Abdillah dari Universitas Negeri Surabaya. Oh ya, pertama-tama saya ini mengangkat tema kayak apa ya bahasanya kayak Steam gitu, tapi saya mengambil referensi dari Epic Games di sini. Nah, jadi saya mengambil referensi dari Epic Games. Untuk yang bodinya nanti saya gunakan agar keseluruhan fontnya itu sama. Jadi biar konsisten, fontnya tuh nggak apa ya, nggak beda sendiri gitu, nggak ada yang beda sendiri fontnya. Jadi saya konsistenkan, setting pakai Arial, dan juga alternatifnya pakai sans serif. Backgroundnya pakai warna hitam agak keabuan di sini. Colornya di sini saya juga pakai warna putih yang nanti berfungsi bisa digunakan buat tulisannya. Buat template tulisan secara umumnya, teks lainnya center di sini biar nanti terurutnya ke tengah gini. Ini navigation bar. Navigation bar itu yang di sini, Legendary Games dan juga di sini jadi satu. Jadi di navigation barnya saya mengatur biar flex dan juga pakai space between biar nanti ininya tuh bisa urut, bukan urut apa ya, berbaris secara horizontal dan juga dengan space between yang terutama di bagian ininya, di bagian ini itu nanti jaraknya tuh di sini tuh apa ya, konsisten gitu sama, nggak ada yang jaraknya panjang sebelah gitu. Jadinya bisa diatur otomatis jaraknya sama antara bagian navigasi yang di sini. Terus di sini saya mengatur navigation bar A, nanti ini kepake buat ngatur tulisannya, ngatur fontnya, jadi saya atur warna putih, text decoration none ini biar nanti ketika diklik, biasanya kan saya kan di sini kalau eh nah ini nih, di sini kalau diklik kan ada garis bawahnya nih. Nah jadi saya atur none biar ketika diklik nih nggak ada garis bawahnya gitu. Nah nanti juga ada animasi di sini di bagian tadi mana? Kelewat. Sebentar. Nah, jadi saya nanti kasih transisi di sini is in out pakai hover orange. Jadi ketika hover ini kan nanti kalau misalnya kursornya nyampe itu berubah jadi orange dan di sini saya pakai is in out biar ketika diklik ini warnanya tuh kayak ada pudar perlahannya, pudar masuk dan pudar mundur gitu tuh. Nah, gini. Nah, seperti itu. Ini juga bisa diatur kalau misal 1 detik bakalan lebih lama pudarnya dan juga ada transisi satunya tuh dipakai di bawah transformation-nya. Oh ya ini, background-nya saya atur yang tadi navigation bar ini kan harusnya nanti kalau nggak diatur transparan, ini bakal ada kotak putihnya di belakang nih. Nah, jadi sama saya diatur background-nya biar transparan, agar nanti ini nyatu sama background dasar dari websitenya. Terus, ini udah ya, kita next aja. Ini cuma buat aktif sama hover, hover ketika kursornya nyampe, aktif ketika nanti diklik. Lanjut, ada divider ini buat garisnya, saya pakai bold, warna solid orange, biar kontras sama warna fontnya. Slide ini saya atur seperti ini, ada game list kontainernya. Ini game list kontainer nanti dipakai yang di bawah, yang di sini. Yang di atas tadi pakai slide sama slide tadi buat yang gambarnya, buat gambar ini yang bergerak. Untuk yang ini saya pakai tabel sama ada beberapa tombol yang akan saya pakai di sini. Itu di bagian, nah ini, di bagian sini saya nge-displaynya. Terus nanti untuk tabelnya saya pakai aduh, di bagian sini. Jadi saya atur biar bordernya itu yang ke samping itu nggak ada. Jadi sini itu nggak pakai border. Tapi untuk yang bagian bottomnya, border bawahnya itu saya kasih kayak gini. Jadi biar detailnya tuh nggak kepotong-potong gitu loh. Jadi lebih rapi kelihatannya. Dan juga di sini saya warnanya kasih warna abu-abu, tapi nggak abu-abu yang sama seperti background, tapi sedikit lebih terang, biar itu garisnya kelihatan. Lebih terang, lebih gelap, biar garisnya itu kelihatan. Terus apa lagi yang perlu dibahas? Ini cuma tulisan biasa sih, cuma diatur doang. Tadi udah. Ini posisinya diatur relatif buat slideshow kontainernya. Fungsinya buat apa? Jadi
ini awalnya aku mau pasang biar yang di sisi kiri ini dan sisi kanan ini dua-duanya pakai tabel gitu biar terpisah. Tapi karena ada tabel lagi di sini jadinya kayak ngatur kelasnya ribet dan juga aku nyoba malah kocar-kacir. Jadi aku nemu cara itu pakai position relatif biar posisinya ini nanti yang di kiri itu udah menyesuaikan sama konten yang ada di sebelahnya. Jadi itu gak akan nabrak gitu loh, gak akan numpuk satu sama lain gitu. Jadinya pakai position relatif biar gambarnya yang di sini, yang di slide tadi itu nggak malah nabrak sama bagian tulisan di sini. Jadi ini tulisannya tuh udah otomatis diletakkan di sini karena biar nggak menutupi bagian gambarnya gitu, nggak menutupi kelas yang lain. Jadi fungsinya itu buat ini. Space between tadi cuma buat biar space-nya ini ada jaraknya, jaraknya itu konsisten. Terus apa lagi yang perlu Pak? Kita ini tabel udah, game button ini dipakai buat yang di sini. Jadi nanti game button itu ada beberapa. Di sini ada buy now, add to cart, dan wishlist. Untuk yang buy now saya atur di sininya warna biru karena biasanya kalau di toko-toko itu tombol pembelian itu memang warnanya beda sendiri, entah warna biasanya sih warna kuning ya. Cuma karena ini udah kuning dan saya ingin transisinya kuning, jadi saya atur biar biru aja. Biar agak berbeda gitulah. Awalnya mau nyoba hijau tapi malah nggak kontras gitu sama backgroundnya. Jadi kayaknya lebih cocok biru, jadi saya pakai biru. Nanti ada animasinya juga di sini. Ada transformasi background sama transformasi bentuk di sini. Ini ada yang perlu ya. Ini pakai blok. Pakai blok biar apa? Biar tombolnya itu langsung menyesuaikan ukurannya sama tabel di atasnya, sama isian yang di atasnya gitu. Jadi tombolnya itu simetris, udah secara otomatis. Terus ini pointer juga nanti kursornya akan berubah jadi jari ketika nyampe ke sini. Terus apa lagi ya yang perlu dijelasin? Ini buy now udah. Oh ini, jadi saya ada transisi atau animasi ketika hover dan juga ketika aktif. Jadi ketika nanti kursornya nyampe itu akan berubah jadi warna oranye seperti ini dan juga akan ditransformasi lebih diperbesar sebanyak 1,0,5 jadinya nih agak ngezoom kayak gini kan. Nah, setelah itu juga ada ketika diklik pakai yang aktif. Jadi ketika diklik akan jadi warna merah seperti ini. Nah, terus juga ada transformasinya tapi lebih kecil. Jadi ketika di zoom, ketika diklik jadi kecil lagi gitu. Biar ada efek animasinya. Terus add to cart wishlist ini nanti ada di bawah. Ada di sini. Add to cart wishlist ini pakai warna abu-abu. Yang di bawah tuh ada tombol lagi. Nanti apa ya? Skip belakangan. Terus slide ini tadi yang gambar. Game list container itu yang ini. Nah, yang ini. Nah, di sini jadi saya pakai overflow X auto. Jadi ini fungsinya biar isi kontennya lah per satu bagian ini itu kalau misalnya kita nggak pakai overflow itu nanti bakalan lanjut di bawahnya sini. Jadi itu nggak lanjut ke samping. Nah, jadi pakai overflow itu biar bisa memanjang ke samping seperti ini. Overflow X itu biar ke sampingnya horizontal. Kalau Y itu yang vertikal. Saya sini pakai yang X biar itu menyampingnya ke kanan. Terus ada white space no wrap. Ini jujur saja saya lupa. No wrap itu kalau nggak salah itu biar nanti ada jaraknya. Entahlah lupa. Saya soalnya awalnya saya nggak pakai ini. Saya itu pakai ini doang. Sisanya apaan kemarin ya? Saya pakai ini sama ini doang. Ini sisanya sama. Saya nggak pakai ini sama nggak pakai ini. Terus saya ada error. Entah kenapa kemarin tuh ketika di slide itu ketik ini nggak mentok. Jadi tembus terus sampai ke belakang. Sorry. Saya nggak pakai ini, nggak pakai ini, nggak pakai ini. Nah, jadi cuma pakai auto doang. Nah, jadi di scroll nih nggak ada batasnya. Jadi terus ke sini sampai sininya. Bisa di scroll tembus ke sini. Padahal yang kiri ini udah nggak ada apa-apa gitu. Jadi nggak ada pembatas. Jadi sekarang saya bingung, jujur aja. Saya nggak munafik, saya tanya ke AI. Gimana caranya biar ini nggak mentok. Jadi dikasih tambahan 3 biji ini. Dan ternyata biar nggak mentok tuh pakai X mandatory ini. Dan juga snap ini X mandatory fungsinya biar ketika di scroll ini, misal kita pakai setengah-setengah ya, itu ketika dilepas tuh langsung otomatis lanjut ke yang berikutnya. Nah gitu, jadi nggak bisa nge-scroll setengah-setengah gini.
Nah, ditambah pakai yang overflow scrolling touch itu fungsinya sorry sorry. Yang mandatory ini sedangkan fungsinya biar itu nggak mentok kelebihan dari sini. Jadi ada batasnya. Dan juga tadi saya dikasih tambahan sama AI kasih ini. Awalnya saya nggak kepikiran sama sekali, ternyata ini fungsinya itu buat ketika di scroll misal nge-scroll cepat gitu, walaupun udah dilepas tapi masih tetap ada kayak gerakannya gitu. Jadi kayak di scroll cepat gini masih gerak. Nah gitu tuh. Kayak apa ya? Ada fisika-fisikanya lah. Terus ini display none itu biar nggak ada scroll barnya, nggak ada beginian. Nah jadi yang di atas saya nggak pakai scroll bar biar benar-benar pure itu cuma digeser pakai kursor. Terus game item ini nanti di bawah game item hover ini nanti yang di sini di rincian dari per menunya, per tabelnya, per apa ya sebutannya ya? Per kotak, per kotak kah? Ya, mungkin begitu ya sebutannya ya. Jadi per kotaknya ini buat settingannya. Di sini saya atur flexnya auto biar nanti ini udah ratanya otomatis nggak perlu diatur-atur terlalu berlebihan. Dan juga di sini saya pakai transformasi juga. Nantinya transformasinya ketika di hover itu akan ngezoom sebanyak 1,1 jadi gini. Jadi kayak membesar kayak tadi sama seperti yang tombol ini. Nah, jadi membesar. Terus ini cuma settingan gambarnya. Ini settingan tulisannya, settingan harganya. Terus, oh ini upcoming, kontainer upcoming tuh nanti yang di sini. Nah, di bagian sini saya buat kelas sendiri berbeda dari yang ini. Nanti di bagian sini saya juga kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Ini ada yang tadi kan ada displaynya flash, overflow X, jadi pakai no wrap, mandatory, ada overflowingnya juga. Terus di sini yang ini cuma rinciannya aja, rincian dari gambar-gambarnya ini. Jadi pakai warnanya, pakai widthnya, paddingnya, dan marginnya dan lain-lain. Terus di sini apa lagi yang unik ya, yang berbeda? Ini sama sih, cuma tulis settingan-settingannya doang. Nah ini buttonnya. Untuk shop button di sini ada tambahan lagi si in shop ini. Kurang lebih sama sih seperti yang ini. Jadi ada settingannya diatur seperti ini warnanya biar berbeda sama yang ini. Jadi ada tombolnya. Oh ya dan juga di sini kan tadi saya pakai yang sebelumnya itu nggak pakai tadi mana dah di atas. Nggak pakai apa sih namanya itu yang buat geser-geser. Apa sih namanya lupa. Nah, nggak pakai scroll bar. Nah, yang sedangkan yang satunya saya atur biar tetap pakai scroll bar seperti ini. Jadi ada opsi buat nge-scroll kayak ini. Sedangkan yang ini nih cuma kalau misal pakai mouse tuh nggak bisa nih, malah keblok. Jadi harus pakai kursor kayak gini. Nah, seperti itu. Terus. Udah. Oh ya ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nanti buat footer, udah masuk footer belum ya? Tadi shop button udah. Shop button juga ada tadi transisi, ada perubahan warna background sama transformasi yang ngezoom tadi jadi lebih gede. Untuk yang ngezoomnya tadi diatur sama seperti di atas, jadi tombol-tombol saya atur buat jadi satu udah. Efek-efek transisinya jadi nggak dipisah. Ini sekarang kita masuk ke bagian footer. Jadi footer ini saya pakai warna background yang berbeda biar lebih gelap seperti ini. Terus ada kontennya. Jadi kontennya ini udah bagian isinya biar saya atur biar warnanya, fontnya itu juga konsisten, nggak berubah-ubah. Tetapi di sini nah di sini saya menggunakan sedikit yang berbeda di sini. Saya pakai list di sini biar nanti bisa berurutan kayak gini. Saya pakai UL un 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 apa list deh ya. Aduh lupa. Ada UL apa ada UL lupa kepanjangannya. Terus saya pakai UL. Terus apalagi dekorasi sky blue ini nanti ketika warnanya ini diklik jadi biru muda seperti ini. Dan juga di sini saya atur membahas biru muda. Di sini pokok harga yang gratis saya kasih warna biru muda. Sedangkan yang bayar saya pakai harga kuning gini, warna emas, warna uang gitu. Di sini sisanya udah nggak ada sih. Udah ya begitu-begitu aja. Sini cuma settingannya saya pakai href itu biar nanti nge-tap seperti langsung ke sini. Udah berapa menit ya? Aduh, sebentar.
Nah, bismillah lah. Cepetin. Di sini cuma pakai manggil-manggil aja divider. Terus ini cuma rincian-rinciannya doang seperti biasa. Ini gambarnya. Ini juga masukin gambar rinciannya. Mungkin yang unik ada di bagian sini nih. Di bagian ini bagian footer. Nah, di sini. Saya di sini juga, jadi kan di atas itu kita bahas CSS-nya, stylenya. Ini cuma bagian HTML-nya, bagian apa aja isi kontennya. Dan di sini saya akan membahas bagian JavaScript-nya. Bagian JavaScript saya cuma menggunakan satu saja, yaitu untuk mengatur transisinya yang ini nih. Jadi biar itu tiap 5 detik berubah-ubah gitu loh. Di sini saya pakai for perulangan. Di sini saya pakai perulangan, saya deklarasikan dulu indeksnya 0. Terus di sini gamesnya itu saya atur kan ada 3. Ada Elden Ring, ada Ghost of Tsushima, sama Space for the Unbound. Jadi saya di sini itu yang di bagian deklarasi HTML-nya itu nggak disertakan terlalu rinci untuk datanya. Nah, di sini jadi cuma masukkan game title-nya, price-nya kayak game 1. Ini jadi buat template doang biar nanti di variabelnya itu langsung dimasukkan ke sini. Jadi nanti kan saya punya variabel-variabel ini nih. Diisikan rinciannya di sini kayak judulnya apa. Dan nanti ketika mau ditampilkan, rincian-rincian per indeksnya ini yang bakalan dimasukkan ke yang kosongan tadi. Jadinya itu nampilkannya sesuai indeks yang ada di sini. Dan terus ini ada nanti beberapa variabel. Jadi kayak konsepnya kayak struct. Jadi nanti struct-nya itu kan ada string-nya. Jadi string slide nanti diambilnya dari slide-nya ini. Terus ada string judulnya, ada price-nya. Slide ini yang gambar ya. Jadi ada gambarnya, judulnya, harganya, developernya kayak rincian-rincian ininya lah ya. Terus nanti saya pakai perulangan di sini. Jadi ketika saya deklarasikan di awal kan nanti tadi slide indeksnya 0. Nah, di sini saya atur let i kurang dari. Jadi ini nanti ketika i-nya itu masih kurang dari slide index ya, 0 masih kurang dari slide index, slide panjang slide-nya. Di sini kan slide-nya itu totalnya ada 3. Jadi kan saya pakai langsung dot length ini. Jadi nanti kan otomatis kebaca ada berapa banyak indeks yang ada di dalam variabel slide ini. Nah, nanti kalau misal i-nya masih kurang dari panjang slide-nya itu bakalan dikosongin. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu biar nanti gambarnya ini nggak numpuk. Jadi gambar yang pertama kita kosongin dulu, lalu setelah gambarnya kosong, kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini kita pakai indeks plus, jadi indeksnya kita yang awalnya 0 langsung atur jadi 1. Jadi ketika indeksnya itu 1, lebih dari panjangnya, yang dimana ketika panjangnya itu berarti indeksnya ke 4, karena kan panjangnya cuma 3 tadi kan. Jadi ketika slide-nya indeksnya udah 4, nanti slide index diatur jadi 1. Fungsinya ini biar nanti itu balik lagi ke awal. Jadi ketika udah masuk indeks 3, indeks pertama kan ada Elden Ring, 2 Tsushima, Space for the Unbound. Ketika udah indeks keempat, ini akan diulang lagi indeksnya ke 1. Jadi nanti slideshow-nya itu akan diulang lagi ke dalam, berpindah ke Elden Ring lagi gitu. Nah, jadi nanti udah gitu, akan ditampilkan slide index bin 1, style display. Nah, indeksnya kan diatur jadi 1. Sedangkan kalau misalnya di penyimpanan, indeks dimulai dari 0. Jadi saya akan menampilkan slide indeks ke urutan variabel slide index sekarang dikurangi 1, biar sharp-nya jadi 0 lagi. Habis itu nanti di display sama dengan blok. Blok ini nanti biar langsung mengisi penuh. Jadi ini nanti langsung terisi penuh sesuai ukuran yang bagian-bagian lainnya gitu, atau bagian defaultnya. Jadi nggak malah ukurannya tuh lebih besar, kayak lebih kecil kayak gitu. Terus di sini saya juga mengatur biar variabel-variabelnya itu terisi dengan indeks dari urutan indeks yang sekarang. Jadi nanti variabelnya itu kan yang akan menampilkan rincian ini, space for the unbound, harga, dan lain-lain. Ini kan disimpan di dalam array index kan. Nanti biar indeksnya itu munculinnya sama seperti gambar, jadi saya juga menyalin urutan indeks sekarang ke dalam variabel-variabel yang nyimpen rincian dari gamenya. Jadi nanti langsung ditampilkan seperti ini. Nanti saya pakai timeout sebanyak 5.000 milisecond, jadinya 5 detik. Jadi setiap 5 detik sekali nanti gambarnya bakalan berubah. Lalu saya panggil ulang slide fungsinya biar nanti ini akan terus-terusan rekursif dan nanti terus terulang-ulang gambarnya kayak gini. Sepertinya udah semua. Mungkin kurang lebih seperti itu dari saya. Saya nggak tahu durasinya apakah 20 menit ataukah lebih. Terima kasih karena telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sap.